ketika mau masak, ibu-ibu rumah tangga itu bisa menemukan bahan bakunya, dia menggunakan pangan lokal yang sangat unik dari daerah mereka gitu. Kearifan itu bukan karena bentuknya saja yang melimpah, tapi bagaimana mereka tidak mengeksploitasi terlalu banyak. Kita melihat ibu-ibu tuh ketika mereka berusaha, hasilnya tuh langsung kelihatan impact-nya buat keluarganya, buat komunitas di sekitarnya. Ini ibu adalah ibu-ibu mitra pilihan. Ibu terpilih dari 2 juta mitra. Ya, tepuk tangan dulu nih. Amarta bikin program baru namanya Cerita Rasa. Kita ngerasain tentang kerja keras, bagaimana mereka menceritakan momen-momen spesial dari makanan yang mereka buat. Ayo ibu-ibu, waktunya 15 menit lagi. Yang akan bertanding di final Cerita Rasa by Amarta Prosper. Masyarakat di Sumatera ya, khususnya yang lanskap alam mereka adalah lahan basah yang jutaan hektar itu. Mereka terhubung lewat sungai-sungai besar dan anak-anak sungai. Air ini otomatis adalah sumber kehidupan dan yang menjadi ruang hidup. Mereka bisa survival dengan pangan yang ada, yang hidup dengan mereka berabad-abad lalu ya. Bahan-bahan itu dibawalah ke perahu. Nah, bagaimana caranya? Mereka itu lewat diawetkan tadi, entah itu berupa pengawetan lewat pengeringan, dengan mencampurkan asam, atau dengan gula. Kearifan itu bukan karena bentuknya saja yang melimpah, tapi bagaimana mereka tidak mengeksploitasi terlalu banyak. Hari ini kita lagi di Palembang. Amarta bikin program baru namanya Cerita Rasa. Di sini kita mengumpulkan ibu-ibu mitra yang jago bikin makanan-makanan enak dari berbagai daerah di Sumatera, dari Palembang, dari Riau, Lampung, Bengkulu. Mereka berkumpul semua di sini untuk menunjukkan masakan khas mereka. Ketika mau masak, ibu-ibu rumah tangga itu bisa menemukan bahan bakunya kayak di pekarangan rumah mereka, di sawah-sawah, dan juga ditambah kegiatan mencari bahan bakunya itu pun sangat dekat dengan warga sekitar ataupun keluarga mereka sendiri gitu. Jadi kayak misalkan ketika mau masak nanti sekeluarga itu cari bahan bakunya dulu ke hutan. Jadi tradisi mengawetkan makanan ini bukan tradisi lagi. Ini sudah bagian dari bagaimana mereka untuk bisa melanjutkan pangan hidup mereka. Menurut saya, dengan mengawetkan itu mereka punya ada rasa tes baru. Ya, ke lokal geniusnya itu di situ. Ya agak ini bingung juga ya mencari bahan-bahan, apalagi pasar itu kan padat, rame. Jadi ya buru-buru lah ininya belanjanya tuh, takutnya ada yang nggak kebeli. Jadi namanya ikut lomba tuh jangan sampai ada yang kurang bahan. Iya. Tempoyak baru ya? Ini yang baru 6.000. 6.000? Iya. 3. Enggak 5.000 ya? Apa? Yang sapi tidak boleh datang, tidak boleh bijian pula. Sini minta duit 5.000. Aduh apa tidak mulang lagi? Saat penggilingan pempek rempongan di pasar nyari tinggi, susahnya minta ampun sampai nyari tepung telur nggak ada itu. Ini 7.000. Ada jadilah biarlah. Karena ada kamera. Itu kacang panjang itu. Harga kacang panjang 3.000 dimain ke jadinya 7.000. Dia pikirnya artis dari Jakarta mungkin ya. Semangat! Semangat! Banyak yang nggak dapat bahannya. Kemiri ketumbar belum? Rencana mau masak mie sagu, bengkalis nggak ada. Jadi digantilah itu minuman laksamana mengamuk. Jadi ayolah itu aja. Kita cari buah itu makanya agak ngejar waktu ya semalam ya. Nampak? Tapi nggak ada itu jadi. Nah itulah kan, bingung aku. Di sana? Harus dari sini. Kalau ada Kalau yang mancang itu dapat di situ pas Ini kami mancang, cari ada mancang. juga satu toko ya. Itu nyari-nyari ya. Iya. Bang berapa bang? Cuma dapat ikan dan patin.
itu aja Kayaknya sih. nggak ada. Minta tolong juga sama apa panitia. Yang usahakan pakis panitia sih. Nanti kita cariin Bu ya. Tapi itunya kelapanya udang manisnya belum beli. Kurang apa aja Bu? Pakis yang nggak dapat, anyang, Kami nggak dapat. gatot, gagal total. Pelan-pelan aja katanya. Beli bumbu dapur dulu ya. Ya diles, kejar-kejaran kami ke pesawat. Karena lagi delay, jadi kita mau nanya menu masakannya kira-kira nanti mau masak apa, Bu? Masak ikan pindang, asam pedas sama apa? Dessert sama toge. Cuma lewat HP aja kami Diskusi melalui HP kami. Kang. Kejar di bandara, kejar waktu, di sini kejar waktu. Jadi kami diskusi untuk lomba masak besoknya. Jadi kami melalui WA aja. Minyak sayur 1 liter. Oh nggak ada. Yang susah di Palembang ini ikannya itu nggak dibersihin mereka. Maksudnya kalau beli itu kita harus bersihin sendiri. Sedangkan kita kan di sini kompetisi. Jadi kita ngerayu tukang ikan itu, tolong dong bang, kita dibersihin. Baru dia mau. Oh di sini ini sistemnya kalau mau dibersihin itu beda harga gitu loh. Karena upah yang tukang siangin itu sendiri beda. Pirsangnya dibuang ya Pak. Tadinya takutnya di pasarnya ini nggak ada ya rampainya kan, karena rampai itu jarang ada sih kalau selain di Lampung ya. Ternyata ada yang jualan di Palembang ini. Cuman beda bahasa, namanya cung gitu. Kalau kami kan rampai itu. Cantik ya? Selamat pagi menjelang siang, ibu-ibu semua. Pagi hari ini kita berkumpul semua, kita lomba masak. Mudah-mudahan dari inisiatif ini kita bisa menginspirasi lebih banyak ibu-ibu untuk bikin masakannya yang bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Kita tunggu masakan-masakan enaknya. Ibu-ibu inilah the mother arts ya, orang-orang yang akan menjaga dan meneruskan bagaimana anak kelanjutan kita, bagaimana mereka mengerti bahwa ini loh pangan yang ada di sekitar kita dan juga tidak perlu membeli atau mengimpor. Ibu-ibu, ayo kita mulai dengan hitungan 3, 2, siko. Di Sumatera Selatan ada teknik cara memasak ya. Selain fermentasi, ada pemasapan dan pengapian ya. Ikan bakar pakai terong. Ikan bakar, terong bakar, tempoyak. Ada tempoyak juga, nggak diapain. Kalau seruit tapi kan lebih identik Dengan jamu mente. Sambalnya kita cocol pakai tempoyak. itu namanya produk lahan basah ya. Jadi fermentasi tempoyak itu emang perpaduan yang luar biasa kalau dipadukan dengan ikan. Ikan asam pade. Ikan asam pade. Ini juga sama? Itu ikan pindang nggak? Oh, ikan pindang. Itu kalau itu dari mujair, ini dari paten. Lumayan paten. Semuanya menu ikan ya? Iya, kakak dari Sumatera. Dari sungai. Ini lokal. Lokal Palembang. Lokal Palembang. Mindawa. Terasi Ada. udang. Sungai Pedade. Sungai Pedade itu asam. Yang sejenis mangrove itu yang buahnya itu yang untuk menu pindang biasanya selain asam dari asam Jawa. Kendala di kompor kami sih. Hampir kebakar kompor kami semalam. Karena angin kencang. Angin kan, lari-lari apinya. Itu bakar itu. Bu, ada yang kebakar, Bu? Ya kompor anakku, anak kompor, anak kompor. Oh ini jadi manggani? Ini manggani bacang. Ya bacangnya buat apa? Buat es. Oh, bukan sambal. Oke. Ini all sekali, all authentic taste ya. Aduh, ini kan masakan khas orang-orang di lahan basah ya. Sumatera Selatan itu kan lahan basah, hampir semuanya sama dapat. Ah ya Allah, terong bulunya, Masya Allah. Baru minggu kemarin aku di Tempirai makan ini dan bebeknya aku bawa. Kayak pakis nggak dapat. Dicari lagi lah sama apa panitia. Ini Bu, aja Bu, paketnya Bu. Oh ada. Nah, makasih ya.
pakai tomat terus. Iya. Asap Pak? Mau asap? Asam. Tapi ini terong nih. Iya. Terong asap. Oh. Inilah sumber makan yang disebut dengan sumber pangan yang ada di paling terdekat di wilayah lahan basah yang kita kenal dengan apa? Rawa. Mantap memang durian di sana lumayan lah. Pakai durian, Bu. Mana itu kan? Kan dari durian Pak. Oh iya, baunya udah bau durian ini. Sebagian dari Durian. Mantap memang. Mantap. Orang Bengkulu malah khas kami itu lembah, rebung. Oh ya rebungnya dia fermentasi ya. Yes. Mau dibawa tapi Itu yang kayak rambut gitu apa Ibu? Daun kunyit. Oh diiris? Ya, iris. Bisa tipis banget. Iya, memang harus tipis-tipis. Ini diiris pakai tangan, setipis ini. Ya, pakai tangan. irisnya pakai perasaan. Udah lama mulai usaha punya. Kalau saya dulu pun cuma warung kecil. Udah tuh sejak saya ikut ada tambahan modal dari Amarta, bisa saya tambah modal, bisa jualan kue, jualan sayur masak, jualan sayur mentah, apa aja yang orang mau ada. Oh, pisang goreng. Ada uang kita galau bun, pisang gorengnya pakai cuko bun. Oh, makan pisang goreng pakai cuko. Kau tuh apa? Cuko dia pasangan pempek, sausnya cowok. Oh, sausnya. Pempek ya. Ayo ibu-ibu, waktunya 15 menit lagi. Semangat. Payo, bergancang. Oke ibu-ibu, sudah dekat akhir dari event ini. Kita hitung dalam hitungan mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, mantap. Silakan Ibu, cerita makanannya. Kali ini kami membawa menu pindang kino bu. Apa yang spesial dari apa ini Bu? Kino. Ya, kino. Bentuk kecintaan kami sama suami. Wong pisang goreng kok dimangan gawe cuko. Kan mak itu kan? Kalau di itu mak itu termasuk suami saya sayang. Pisang goreng dimakan pakai cuko. Nah itulah yang paling benih bahasanya itu. Terkesan. Yah, kok aneh. Itu histori tahun 1960-an ketika buruh-buruh dari Jawa didatangkan untuk membuka lahan-lahan di Sumatera. Jadi budaya cuka dengan pisang itu budaya orang-orang pendatang. Ya itu ceritanya. Jadi kalau itu mengingatkan kalau suami kita Maam itu mau nggak mau dia ingat kampungnya. Mak itu say. Makasih Bu ya. Oke. Mantap Bu. Senang, bahagia. Walaupun paling rempong kayaknya ya dari Bengkulu ini daripada yang lain. Ini tempoyak memang ciri khas Bengkulu, tempoyak udang, pete. Nah, itu duren yang difermentasi menjadi tempoyak. Orang tua saya zaman dulu, nenek-nenek saya waktu itu zaman perang, dulunya pakai cabai mentah aja makannya. Tapi setelah ada perkembangan itulah dicoba pakai udang sama pete. Tempoyak udah. Kita coba langsung. Ini ikan asap. Ya ikan asap. Namanya ini kalau ibarat kata alternatif masakan yang nggak ada lagi pikiran mau masak apa ya udah lihat pekarangan rumah ada terong, ada kacang panjang, ada uji sedikit, udah campur sama ikan asap. Enak Bu. Pakainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya Bu. Terima kasih Ya, banyak. Mas. Makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Lokal wisdom yang anyang-anyang. Kalau saya mau cerita ini sih, anyang. Saya juga pasti terharu deh. Umur gini ya, saya masih menemui namanya anyang-anyang. Saya tahu dapat ini kan dari orang tua. Orang tua saya kan sekarang ada kan. Jadi kan ini saya sampai sekarang saya pakai, saya kan jualan di rumah. Ini saya pakai juga untuk jual. Untuk sekali kenang-kenangan dia kan. Khususnya ibu kan selalu masak itu kan. Jadi sekarang sudah nggak ada. Itulah kenang-kenangannya saya bisa masak itu. Bisa masak itu diajarkan dari beliau lah. Enak ya?
baru ngerasain laksamana mengamuk. Saya kan jualan kayak lontong itu, jadi karena ada di belakang rumah pohon kuen itu daripada mubazir, ya saya bikinlah untuk tambah-tambah menu sedikit. Lama-lama ya kan alhamdulillah ada peminatnya. ada peminatnya karena online juga. Kalau online kan siapa-siapa aja gitu. Ini jualan ini banyak peminatnya. Kalau bulan puasa lagi banyak yang lagi. Yang buat membekas itu ya dari asam pade patin. Kemarin kami udah siang juga masuk pasarnya, nggak ada jumpa juga sih gitu. Makanya alhamdulillah untung aja bawa dari sana. Terong asam. Terong asam. Jadi rasa asamnya itu dari terongnya. Dari terongnya. Melayunya dapat banyak. Iya. Melayunya dapat banyak. Makasih Pak. Ceritanya ya. Dedek kan iya. Pasti ya Dedek kan. Apalagi lihat zaman jurinya kan. Aduh kayak mana nanti takut banyak komentar yang tidak. Ini dari Papua ikan pindang sama cah toge. Cah toge. Kenapa ikan pindang? Ini makanan favorit dari almarhum ayah. Enak, seger. Alhamdulillah. Tradisinya kalau ada pesta dihidangkan asam patin. Makasih ya Ibu. Silakan Ibu, cerita makanannya. Ini seruit Lampung ini adalah simbol ciri khas Lampung, Pak. Setiap acara, ada momen apapun itu, kita selalu nyeruit. Nyeruit, namanya nyeruit. Kebersamaan. Solidaritas, gotong royong. Gotong royong, jadi bareng-bareng, jadi makan kita bareng-bareng. Seruit Lampung itu kan ciri khasnya itu ada ikan bakar, ada ikan pepes. Terasi pun kami bawa dari Lampung. Iya. Aduh, Pakai nasi, Pak. pakai nasi nih. Nggak bisa nih kalau nggak pakai nasi nih. Jeruknya dikucurin lagi lebih seger. Oh gitu. Ini serasa makan siang nih kita. Iya. Sebenarnya memang ada cerita tentang seruit ini. Suami saya lagi nggak kerja, memang nggak punya apa-apa. Akhirnya ya itu, karena sisa ikan cuma satu, saya sama suami saya tuh udah nyambel aja, ikannya dibakar. Bakarnya pun pakai kayu, Mas. Dan pokoknya tetap harus ada itu sambal terasi itu. Kalau tempat saya kan, saya khususnya orang Lampung Menggala ya, itu seruit yang berkesan itu kita pada saat acara nikahan. Itu diposok, maksudnya diposok tuh disuapin sama orang tua. Sambil kita minta restu sama orang tua bahwa kita melepaskan masa gadis kita untuk ke jenjang pernikahan. Jadi lapar banget. Luar biasa. Luar biasa. Ini masakannya bukan cuma buat kita di sini, tapi buat kita ceritakan ke seluruh Indonesia. Siap, lanjut. Selesai juga kita makan siang. Nyicip-nyicip aja udah kenyang gitu. Tapi yang ini emang beda gitu, yang benar Bu. Asamnya dari mana? Perpaduan tes modernnya dia udah berani gitu. Karena ini local wisdomnya Local kuat. wisdom kuat sekali. Ibu-ibu semua, selamat sore. Seru banget hari ini. Kita bikin cerita rasa ini karena kita percaya dari dapur itu sumber kehidupan, sumber cinta, sumber kreativitas. Di situ Ibu bisa membagikan rasa sayangnya, rasa cintanya buat keluarga. Dan cerita itu yang mau kita bagikan melalui lomba memasak yang kita bikin di Amarta ini. Oke, ibu-ibu, saya akan umumkan dengan berat hati ya. Cerita rasa Sumatera dengan pemenangnya adalah ibu-ibu dari Riau Kepulauan ya. Kalau deg-degan itu pasti ada. Soalnya sebelum masuk ke sini aja udah deg-degan gitu. Kalau Berambisi alhamdulillah untuk menang sih nggak ada sih. Tapi kok rezeki Cuma ya natural mungkin aja sih masanya alhamdulillah. itu aja kan. Ya mungkin rezeki ya. Dapat nilai sempurna. Lihat sempurna karena local wisdomnya kuat. Bener. Iya, itu buah baca kan bukan buah baca yang sering kita Temuin Ya, dan temuin di restoran. dan harus musim loh bang. Nah, Keputusan saya tuh berat sekali ya. Mereka udah apa ya? Ini loh orang Riau juga punya cara makan pemanfaatan local wisdom ya. Anyangan-anyangan itu salah satu makanan Melayu yang memang hampir terlupakan ya. Dan itu benar-benar tes Melayu. Dan yang saya membuat saya agak terharu ya. Mereka berani mengambil
cung bulu ya, kalau dalam bahasa Palembang itu menjadi asam-asam yang harus ada di orang lahan basah. Nah, asam-asaman itulah yang membentuk kekuatan kekebalan tubuh orang-orang di lahan basah itu. Bahan pangannya itu yang mereka berani tonjolkan. Dan saya sebuah kejutan sekali, dia bacang dijadiin apa? Minuman. Saya suka itu, ada inovasi ya. Bahan lokal wisdomnya ada, tapi dia berani berinovasi. Jadi transformasi ilmu pengetahuan tradisional masyarakat itu dimulai dari bagaimana seorang ibu menyajikan itu menjadi makanan. Karena transformasi ilmu pengetahuan lokal itu saya yakin hanya dapat diwariskan oleh seorang ibu. Ini ada di hutan gini, di hutan ini kenal saya baru di sini. Sekitar sini agak susah Om pakis, nggak kayak di Aceh. Di Aceh rata-rata banyak. Kecil saya di Aceh, udah besar, udah berkeluarga, kami dari Aceh. Tapi sama orang itu kami suruh pergilah. Sampai sinilah, alhamdulillah ya bisa lah untuk menggapai anak-anak saya sampai besar-besar. Dari Aceh anak saya dari umur 7 bulan. Kami bikin anjing pakis. Saya daripada saya duduk mengerumpi, saya itu nggak betah. Maunya saya gerak aja. Dari rumah, kok di rumah aja kan nggak menghasilkan Om. Masaknya. Saya minjam ke mata itu manfaatnya gitu, banyak lah. Sekarang saya pinjam saya udah 10 juta Om. Awal mulanya miso, udah itu tambah lotek sedikit. Jadi kadang sampai 6 menu gitu. Ya menunya bertambah, ya penghasilan tuh alhamdulillah ya lumayan lah Om. Kita melihat ibu-ibu tuh pekerja keras, rajin, dan ketika mereka berusaha, hasilnya tuh langsung kelihatan impact-nya buat anaknya, buat keluarganya, buat komunitas di sekitarnya. Di sini Ibu kan jualan pakis tuh. Ibu kan dulu jualan sambal masak nih. Setiap bulan puasa jualan sambal masak. Ibu jual masih sedikit tuh. Banyak yang suka. Sampai orang tuh untuk buka aja pesan lawak. Ada yang 6, ada yang 7. Dulu saya memang udah jualan kebab. Awalnya dulu kebab sama burger sih, cuma 2 macam. Itu saya mau tambah lagi, itulah saya pinjam modal, jadi nasabah Amarta. Itulah saya kembangkan lagi, itulah tuh tambahannya. Jualan sayur, jualan seblak, sama jus. Ini rencana aja Ibu kan ada modal itu kan, Ibu simpan-simpan. Itu biasa mau tambah menu lagi sih. Jadi dari uang yang saya hasil dari saya jualan itu untuk tambahan itu. Anak Ibu kan kuliah nih dua-dua di Pekan. Ongkos untuk belanja, buku, beli buku. Banyaklah nampak dampaknya. Jauh-jauh di mana? Juga pabrik. Dengan Amarta kita bisa memulai untuk memberikan akses permodalan buat ibu-ibu UMKM ini, pelaku usaha kecil. Kalau masa kecilnya sih ya bandel ya. Teman mainnya bukan perempuan, cowok semua. Bahkan main pun ya main bola kaki. Sampai kadang kena marah, sampai didatengin, dibawain kayu, ya Allah. Dulu kalau disuruh masak tuh paling males. Cuman lambat laut menyadari sendiri sih. Bahkan dulu diajari buat kue itu banyak malesnya. Jadi orang tua sering marah gitu. Tapi ada berkahnya juga sih orang tua marah karena bisa membangun usaha sendiri gitu kan. Dulu kan cuman di ini aja, bungkus kertas nasi, kasih plastik. Cuma sekarang alhamdulillah udah bisa beli pakai kotak nasinya. Udah gitu udah ada tambahan untuk beli buahnya. Jadi dari situ berterima kasih juga sih sama Amarta karena udah mau nerima saya jadi mitra Amarta. Jadi keuntungannya saya bisa kayak beli motor, mungkin mobil pun biarpun masih kredit udah dapet gitu.